Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari yang dingin ini, di salah satu lereng dari lereng Gunung Salak yang indah. Allah kumpulkan kita di tempat ini untuk melanjutkan bahasan kita yang ketiga, berkait tentang cinta, berkait tentang khauf, harap dan takut hanya kepada Allah. Ini adalah rangkaian kesempurnaan orang dalam beragama. Bukankah cinta merupakan sebuah pondasi mahabbah kita yang kita khususkan hanya kepada Allah, yang tidak semerta-merta orang bisa mengatasnamakan cinta dalam hal ini kecuali dia berilmu tentang yang dicinta, dia yakin, dia ikhlas, dia jujur. Karena cinta yang sejati itu akan memiliki dampak inqiyad dan qabul, totalitas dalam mencintai dari ucapan maupun perbuatan, dan memang ucapannya selalu menjurus kepada yang dicinta. Orang kalau sudah cinta sama Allah, di mulutnya tuh Allah. Kaget dia bertakbir Allahu Akbar, takjub dia bertasbih subhanallah, galau bingung dia beristighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dia orang yang tahu bahwa istirja itu merupakan kebaikan dalam beragama. Mudah untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi, mudah sekali. Dan sifatnya bukan paksaan, karena agama memang bukan paksaan. Jangan suka bilang, hey jangan maksa, nggak usah. Orang kalau sudah berilmu tidak akan pernah terpaksa dalam beragama. Kenapa? Dia butuh agama. Dia butuh agama. Jadi kalau sampai ada orang melenceng dari agama karena dia belum paham agama, dia lupa dalam Islam ini nikmat itu punya hukum sebab akibat. Kecuali kalau memang nikmat menurut pendapatnya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, kecuali kalau memang dia seperti itu, orang yang merasa baik buruk menurut pendapatnya. Ada ayat mengatakan tadi, ada manusia yang kalau digampangkan urusannya dia mengatakan Rabbi akroman, Allah memuliakan dirinya. Tapi ada juga dan banyak orang yang diuji dengan sesuatu yang berat, dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah benci dengan dia. Ada. Orang yang berilmu tidak. Kalau memang landasan sejak awal yang kita bahas dipegang dengan betul, dia sadar memang hidup ini kan perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Lelahlah terasa hidup kita ketika kita nggak bisa menebak bagaimana Allah menguji kita. Ya, kita nggak bisa menebak karena kita nggak bisa atur Tuhan.
Ya Allah, kalau bisa sih bantu saya. Bukan begitu bahasanya. Ya Allah, kalau mau uji saya jangan yang begini, saya nggak tapi kuat. Bukan begitu bahasanya. Kita bukan atur Tuhan. Kita berhusnuzon. Karena Allah ciptakan kamu untuk sebuah kebaikan dan Allah sudah janji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Tapi kok saya berat, terasa buruk yang kau lakukan. Ya, sering disampaikan dalam riwayat Abu Daud, Nabi yang mengatakan sudah. Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Kamu akan diliputi oleh kegelapan, fitnah yang tak kunjung reda. Malam yang tak berganti dengan siang, hujan yang tak pernah berhenti, badai yang tak pernah berlalu. Kenapa? Karena maksiat yang kurutinkan. Sallallahu alaikum zullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak mungkin terselesaikan permasalahan ini sampai kalian kembali ke Allah. Apa sih penyebabnya? Nabi katakan ada 4 penyebab. Ya, masalahmu dalam hidup kau susah mengalami cinta, takut dan harap kepada Allah karena 4 kemaksiatan yang kau rutinkan. Tabayatum bil inah. Kau orang yang merutinkan hidup secara konvensional. Kerjaanmu makan riba, bukan nggak tahu riba, kamu tahu riba. Walaupun ayat nggak kamu hafal, cuma kamu sering dengar Allah berfirman, ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ini kan statement tegas. Ya, kalau Allah tuh halalkan cuma jual beli, bukan riba, sudah. Kamu bukan nggak tahu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Orang kalau belum berilmu tentang jual beli pasti terjebak riba. Orang kalau belum berilmu tentang bisnis jual beli, ya, udah pasti terjebak dengan riba. Karena orientasinya keuntungan. You mau pinjem duit air 5.000, you balikin 6.000, riba dong. Mau diputar kemana juga yang namanya pinjaman, kalau balikinnya lebih namanya riba. Kemaslah dengan bahasa-bahasa sendiri, ya. Tabayatum bil inah, kau orang yang merutinkan makan riba, walaupun bayul inah, riba yang ringan. Beli motor kredit, ya, STNK masih dipegang, BPKB masih di dealer, udah keliling tuh STNK cari pinjaman tuh, inah tuh. Ya, jadi belum punya, dia sudah keliling, barang masih milik orang sudah dijual tuh. Ini kan sudah rata-rata begitu orang. Ya. Ini nyaris di Indonesia ini nggak ada uang, yang ada kwitansi keliling, betul. Kita mau ngambil cash aja dikasih pending dulu sepekan ya baru ada duit. Karena memang duit udah nggak ada di negeri kita. Ya udah nggak ada, sudah nggak tahu kemana itu. Ya, kita cuma hidup dengan kwitansi, janji dengan bilangan angka yang kita tulis itu. Masya Allah. Tabayatum bilina. Akhadtum ajnabal bakor, hidupmu sudah kebelinger. Kenapa kamu seperti orang yang megang buntut sapi? Udah sering dibilang sapi ditarik dari hidungnya, bukan ditarik buntutnya. Ya, kita kayak penyembah sapi yang membantai Islam di India tuh, bahlul, betul-betul. Akhadtum ajnabal bakor, kau mengabdi kepada sapi. Sapi dilahirkan di kandang, dibesarkan di kandang, dikawinkan di kandang, semuanya di kandang. Kelepas dari kandang nggak bisa pulang, cuma sapi itu. Ya, kalau kambing masih bisa balik, semua hewan masih bisa balik, ayam semua balik lah. Kalau sapi nggak bisa, makanya sapi sama kerbau dicocok hidungnya, ditarik. Karena apa? Dia nggak bisa pulang. Ya, kalau hewan yang digantungin di lehernya, insya Allah bisa pulang. Kuda masih bisa pulang, onta apalagi pinter. Ya, tapi kalau sapi enggak. Tapi kenyataannya kau memilih orang untuk diikuti yang nggak tahu mau kemana juntrungannya. Akhadtum ajnabal bakar, kau pegang buntut sapi. Ini kemaksiatan yang kedua yang kau rutinkan. Kau angkat pemimpin, kau angkat atasan, kau angkat sahabat yang menuntun hidupmu, sementara dia nggak paham mau kemana hidup. Udah ngaco. Berteman dengan yang nggak jelas walaupun pernah mendengar almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Lihat, tak terasa diwarnai dengan yang haram. Lihat, akhirnya lama kelamaan tuh yang An-Nisa 15 tadi, nuwallihi matawalla, dipalingkan sama Allah sejauh mungkin. Nuwallihi matawalla, Allah palingkan sejauh mungkin. Lihat,
Makin hari bukan makin dekat sama Allah, makin jauh. Dipandang mulia sama orang, kenyataannya buruk. Ini kenyataan. Ya, jadi kayak orang salah lihat. Ya. Dari jauh kayak berdua dideketin satu, apa tat? Salah lihat, kata gitu aja deh. Tebak-tebakan kan begitu. Ya, kalau dari jauh dua dideketin satu namanya salah lihat, ya salah lah. Ya, lawang kita nggak bisa meletakkan semua pada tempatnya, senyum aja nggak tepat. Amat temen manisnya kalau senyum sampai biang cengar lebar tuh bibir. Ahlan, apa kabar? Masya Allah. Ketemu pasangan, ketemu orang, pada nggak kajian, ya Allah. Kajian cepat, bisa berubah gitu loh. Kita orang gampang senyum sama yang nggak penting, justru sama yang penting kita malah nggak senyum. Sama anak-anak juga sama, hahe. Kalau ngelihat handphone, apa kayak ngelihat berlian meling-meling apa, masa ngelihat muka orang tua nyureng aja. Ya, elah. Mau kemana sih emang hidup ya? Letakkan semua pada tempatnya, jangan berubah fungsi lah, rugi kita, rugi. Ya mau bilang apa? Akhadtum ajnabal bakar, kalian pegang buntut sapi. Lihat sapi dipegang di buntutnya, yang nggak tahu mau kemana dia berhenti. Kau pilih pemimpin yang nggak jelas mau kemana juntrungan hidupnya, ikutin dah, ujung-ujungnya kemana? Neraka. Makin nggak jelas, makin nggak jelas. Tapi kan kita nggak bisa berkutik, kita siapa bilang? Udah sering dibilang untuk jadi pahlawan nggak perlu jadi jenderal dulu, betul? Kalau memang ada kesempatan berbuat baik, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Makanya diamsalkan anak muda zaman Rasul Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau ada di sore hari, jangan kau tunggu pagi berbuat baik. Pun di pagi hari, jangan kau tunggu sore berbuat baik. Ayo, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Jangan sekalian fokus. Kalau sekalian gak ada juntrungannya, nanti lelah terasa hidup. Ya, tolong jangan sampai salah paham ini. Karena banyak orang yang salah paham. Dia mengatur Tuhan untuk paham dia. Padahal kebaikan datang dengan cara yang baik. Al jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Keumuman dalil mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu sudah hukum asalnya tuh. Apapun yang kau perbuat dalam kebaikan ada balasannya. Sedikit ada balasannya. Keburukan pun akan dibalas walaupun sedikit, ada semuanya. Nah, nanti ke depannya apa? Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Kalau yang baik itu rezeki dari Allah, terhalang karena kemaksiatan yang kau rutinkan. Jadi jangan heran kalau sampai doa kita nggak didengar, harapan kita nggak keturutan. Tapi teman saya ya, sholatnya rusak, ngaji boro-boro bisa sama dia saya berani adu sholat banyakan saya cumanya kayaknya rezekinya gampangan dia dia belum niat aja udah punya dia saya capek meniat gak dapet. Orang-orang kalau rezekinya gampang kan ada aja tuh. Nabi udah bilang ya, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fadzalikal istidraj. Kata Rasul, kalau nanti ente ngelihat orang digampangin rezekinya sama Allah dan kamu pengen punya sementara kamu nggak punya, yang dikasih malah istiqomah di atas maksiat, katakan itu istidraj. Jangan terkecoh. Waduh mah, aku harus kayak dia mah, jadi harus dosa dulu baru tobat ntar tajir mah. Kalau nyampe umur nasib beda-beda nak. Ini kan kadang-kadang kita Tuhan kita kan YouTube, betul ya? Tuh mah, mama lihat ya mah, ada bintang film, ada artis mah, tuh mah gila dulu mah baru tajir gitu loh. Izinkan mah anakmu gila dulu baru tajir. Atau paling enggak futur sehari boleh kali mah? Futur sehari boleh. Habis kalau kita naklukin dunia dengan syariat Islam kayaknya berat mah.
Agama nggak bisa dikaitkan dengan ekonomi mah. Duh, kalau perekonomian mengatasnamakan syariat mah nggak bakal maju mah. Udah kayak yang udah-udah aja mah, kita korupsi dulu, kita taubat kan begitu. Ini anak sekarang banyak berpikir begitu kan. Iya. Jadi dia pikir baik menurut dia, jangan baik menurut Allah. Makanya tujuan hidup ini bukan itu, bukan ekonomi. Di yang ketiga itu setelah dia memegang butut sapi, yakni raditum bizar'i. Kemaksiatan yang aku akan lakukan yang ketiga, raditum bizar'i. Kamu enjoy dengan tanaman-tanaman kamu, dikaitkan dengan bakor, dengan tadi sapi tadi. Sapi dipakai buat ngeluku. Selamanya kerja di belakang sapi, terus kais pedatinya kan begitu. Sapi yang di depan. Kalian enjoy dengan perekonomian. Hidup cuma buat kerja. Sekolah cuma buat kerja, hidup cuma buat kerja. Persis seperti binatang. Ya, yang dia tahu cuma kerja, makan. Makanya kita sama binatang mirip. Bedanya apa? Sholat. Kalau kita nggak sholat, mirip sama kambing gitu. Kalau kita nggak sholat, mirip kita sama sapi, mirip sama binatang. Ya, karena hukum asal makhluk akan survive, bertahan untuk mencari makan. Kita juga sama. Nah bedanya apa? Kalau kita nggak terkecoh, ya doa Nabi yang diajarkan sama Ali tadi, ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlik amman siwak. Ikfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlik amman siwak. Ini doa Nabi kepada Ali ajarkan. Ya, bahkan sebagian mengatakan bahwa doa ini doa diakumulasikan nilai yang kita punya. Ya Allah, cukupi ya Allah yang halal saja. Dan kayakan aku dengan keutamaanmu ya Allah. Dia nggak butuh yang lain. Dia butuh yang halal. Untuk jadi besar itu nggak perlu besar awalnya. Biji kecil bisa jadi pohon yang besar. Emang sukses butuh waktu, nggak bisa langsung. Ya, jadi jangan pengen tokcer. Biasanya jenis pohonan kalau langsung gede, langsung berbuah, umurnya nggak lama. Tapi kalau memang mau ada proses lain, hidup seperti itu, maka ada perintah jariah. Ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Ya, nah, ayahmu cuma bisa beli sebidang tanah, nak. Ketika anak mulai dewasa, mulai si ayah berbisik, nak. Entah apa yang terjadi, kematian Allah yang tahu, nak. Cuma hidup ini kan seperti meletakkan tongkat estafet, nak. Kau harusnya bertanya, kenapa ayahmu beli sebidang tanah ini, nak? Karena ayahmu bukan orang yang sembarangan belanja, mentang-mentang barang murah, bukan. Resikonya banyak tanah bakal digantungin di leher, nak. Ayah cuma pengen seperti ayah awal menikah dulu dengan ibumu, nak. Ayah pengen satu waktu nanti ketika ayah tua ada kebaikan yang bisa kau lanjutkan, nak. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sebidang tanah yang ayah beli ini, nak, ayah pengen punya sebuah karya dalam hidup. Dan ayah butuh kamu sebagai anak. Selama hidup ayah, sampai ayah lupa berdoa untuk diri ayah. Ayah berkata, Rabbi habli minas salihin. Ayah berkata, Rabbi habli minas salihin. Di tengah kau hujat ayahmu, di tengah kau curigai ayahmu, di tengah kau lecehkan ayahmu, nak. Ketika panas terik, ketika hujan menampak pipi ayahmu, nak, doa ayah cuma satu untukmu, nak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepada aku anak yang soleh. Anak yang paham hidup ini bukan untuk disembarangin. Anak bukan cuma numpung digedein. Ini titipan ilahi yang dia tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tanggung jawab ayah, nak. Selera ayah kesampingan, ayah pilih ibumu, nak. Untuk apa? Madrasah untukmu. Banting tulang, berangkat pagi barang tukang sayur, pulang malam barang kampret. Bodoh amat, nak. Yang penting kamu jadi anak yang soleh, nak. Tanya, nak, kenapa? Kenapa ya? Begitu, nak. Kau tanya ayahmu. Demi Allah, nak, dalam agama ini ada yang namanya pahala jariah, nak.
Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Umur ini singkat sekali nak. Sittin wa sab'in, antara 60 dengan 70 nak. 60-70 nak. Sekarang ayahmu sudah masuk usia kepala 5 nak. Ini tidak lama lagi nak. Entah bagaimana ke depan kau yang melanjutkan nak. Buatlah sebuah karya dalam hidupmu. Apa yang bermanfaat buat banyak orang. Buatlah masjid di sini nak. Paling tidak lahan sudah kita miliki. Karena berdoa dengan tahapan nak. Minta ladang, sudah punya ladang. Minta sama Allah kemampuan memiliki pondasi. Sudah punya pondasi, bangun gedungnya. Sudah punya, pertahankan gedung tersebut nak. Lakukan, ajarkan. Ajarkan sama dia bahwa hidup ini bak meletakkan tongkat estafet tadi. Sehingga kalau nanti punya pemakaman keluarga juga ngingetnya enak. Inilah kakekmu sayang. Ini adalah ayahmu. Ini adalah saudaramu. Ajarkan, ajarkan, ajarkan. Sampai dia tahu bahwa hidup ini ada nasab, ada silsilah. Sehingga kau berfungsi untuk sebuah kebaikan. Tidak kau sia-siakan usiamu. Umur ini titipan. Tanya nak, tanya ibumu nak. Bagaimana pengorbanan dia ketika menghamil, ketika bapak membawa kau dalam kandungan. Berat terasa nak. Jamu pahit yang tak enak dia minum. Bangun malam gerah terasa sekalipun dia nikmatin. Harus menyiapkan segalanya sendiri. Ditendang-tendang. Nah, kamu nggak pernah tahu sakit nak. Kamu nggak pernah tahu nanti satu waktu ketika kau jadi orang dewasa kau bakal paham nak. Yang laki bakal menjadi ayah, yang perempuan bakal menjadi ibu, kau baru tahu nanti nak. Dan masa itu mereka sudah nggak ada. Mereka cuma pusara yang terbujur di dalamnya mayit. Cobalah sekali-sekali kau merenunglah nak. Merenunglah di malam hari, coba. Tundukkan kepalamu nak. Bayangkan wajah ibumu, coba bayangkan. Ibu yang pernah kau hardik, ibu yang pernah kau caci, ibu yang kau anggap tak pernah berbuat kebaikan, ibu yang selalu ribut dengan mantunya. Coba kau bayangkan. Orang yang pernah mengandung kamu, orang yang pernah menimang kamu, coba renungkan sekali-kali. Temui mereka ketika mereka sedang terbujur istirahat. Lihat manusia-manusia yang kau anggap tak memiliki jasa dalam hidupmu. Coba lihat. Supaya kau tahu nak singkatnya waktu. Ya Allah, mama. Ternyata dari kerut wajah mama bukan mama yang 20 tahun yang lalu. Ya, lihat. Lihat. Ini orang yang sering kau cibir, yang tak pernah kau puji dia. Kau berdandan rapi untuk temanmu, tak pernah kau berdandan rapi untuk ibumu. Kau menghayal memegang tangan kekasihmu, padahal haram kau sentuh tangan tersebut. Tapi tak pernah kau hayalkan tangan keriput itu kau sentuh. Jangan salahkan ibumu ketika cemburu sama kamu. Dia seperti anak-anak. Dia masih ingat sekali tangan mungilmu dulu, megang tangan dia ke pasar kemana bareng-bareng, terlepas kau menangis, mama, jangan lepas tangan aku. Sekarang dengan tenangnya kau gandeng istrimu yang kau bilang paling cantik satu gang, Masya Allah. Mama, aku mau jalan-jalan dulu ma, doain Maya biar selamat pulang. Assalamualaikum mama. Besok nggak ditegur sama mama 2 hari. Aku bingung Ustaz, mama aku tuh serba salah Tat. Aku datang baik-baik, dia marah. Aku nggak datang lebih marah lagi, bingung. Kemarin aku gandeng istri biar kelihatan akur, Tat. Malah nggak ditegur 2 hari. Kamu yang nggak paham. Nanti kau jadi orang tua kamu baru paham. Ketika kau berbalik badan tadi, ibumu melihat kau pegang jemari lentik istrimu. Dia melihat tangannya, ya Allah. Sudah berapa lama tangan keriput ini nggak digandeng seperti itu. Kamu nggak berasa, dia seperti anak kecil. Kamu nggak tahu dia menusin malam ngeliat ke ruang TV, ada yang gelendotan di pundak kamu. Bukan bahagia, dia menangis. Dia hanya bisa menghayalkan, ya Allah, sudah berapa lama ini pundak tak digelayuti seperti itu. Dia cemburu. Kamu yang nggak mengerti bahwa umur ada jenjang, ada masa. 40 itu puncak. Kalau sudah turun ke bawah makin seperti anak-anak. Coba siapkan maklum untuk mereka, lihat. Coba sekali-kali kau renungilah wajah ayahmu, coba kau renungi.
Ayah yang kau bilang keras kepala, sombong, susah diajak dialog. Coba kau bayangkan wajahnya, coba. Kau mirip dengan dia, cuma beda keriput di kulit bagian muka. Coba lihatlah dia. Subhanallah. Sambil berjam kita bayangin wajah ayah kita. Ya Allah, ayah, kerut di kening ayah sudah mulai tampak. Ya Allah, rambut ayah yang hitam sudah mulai bercampur warna putih. Ya Allah, jalannya sudah mulai gemetar, bicara sedikit batuknya banyak. Ya Allah, tangannya sudah banyak urat di mana-mana. Ya Allah, coba sekali-kali hayalkan. Ya Allah, ini manusia yang pernah berkutat dengan dunia. Coba kamu perhatikan kuku kakinya itu, sudah berwarna coklat, berbenturan dengan kerikil ketika menjadi rezeki buat kamu. Coba. Ini orang yang kau benci, ini orang yang kau lecehkan, orang yang kau anggap tak pernah ada kebaikannya. Wallahi, satu waktu dia akan terbujur kaku, yugharghir. Entah di mana posisi kamu. Yang saat dulu ketika kau masih kecil, kau sakit, kau ada masalah, dia tidak pernah jauh darimu. Dia orang yang sadar sekali bahwa anaknya butuh dirinya. Sekarang ketika dia sakit, adakah dari anak yang bertanya, ayah kenapa? Ketika dia batuk, batuknya beda. Ini batuk orang sakit, bukan batuk orang tua. Dulu ketika kau batuk saja, ayah bertanya, kenapa sayang? Kamu kena hujan ya? Sudah, ayah bikin teh manis. Seperti itu kondisinya. Sekarang dia sudah tua seperti anak-anak, kau tak bertanya sesuatu. Coba mulai kau pikirkan. Sementara waktumu untuk menatap wajahnya tidak lama lagi. Sebentar dia lagi dia akan terbujur kaku. Tumitnya menjadi satu berwarna kuning. Ada masanya nanti. Betisnya mulai menegang. Napas sampai dengan bagian paha, sampai ke perut pun tegang. Lihat. Orang yang pernah berdoa untuk mulia. Di mana anak-anak yang dicinta saat itu? Yang akan berkata, ayah, la ilaha illallah, ayah. Kalau si anak paham, dia berkata la ilaha illallah. Kalau si anak tidak paham, entah di mana juntrungan dianya. Nabi mengatakan inna lil mauti la syakarat, bahwa dalam maut itu ada sakit. Inna lil mauti la syakarat. Yang berkata Nabi, yang namanya maut itu sakit. Ayahmu sedang sakit. Cuma dia nggak menampakkan rasa sakitnya karena hidupnya sudah sakit. Dia terbujur kaku, lihat. Dia ada di ruang ICU, lihat. Kau cuma melihat dari kaca, sementara dia sedang sakit. Di mana wujud kita? Orang yang sudah lama kita nggak mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Doa kita cuma Allahumma rzuqni. Kita nggak berkata Rabbighfirli wali walidayya. Coba lihat. Kenapa mesti mengatakan Rabbighfirli wali walidayya? Karena memohon ampun mendatangkan kemudahan. Lihat. Ketika napasnya selesai, lihat. Inna ruh idza kubida tabi'ahul basar. Hei, ruh ketika dicabut, mata yang ikut. Selesai sudah. Selamat tinggal ayah yang galak. Selamat tinggal ayah yang tidak pernah tersenyum. Selamat tinggal ayah yang pernah muda mirip dengan kita. Ya. Baru terasa ternyata nggak enak gak punya ayah. Tak ada lagi tangan yang kita cium yang berbau minyak caplang. Tidak ada lagi orang yang siap menegur kita ketika kita pulang terlambat. Dulu kita kesel ditegur pulang terlambat, sekarang nggak ada yang negur, kayak ada yang hilang. Cepatnya waktu bergulir, masa berganti. Demi Allah, waktu itu akan datang. Waktu itu akan datang. Dan ketika waktu itu datang, sedang apa kita coba? Sedang hitung-hitung waris yang mau dibagiin. Allahu Akbar. Yang dikhawatirkan apa? Al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kau durhaka sama orang tuamu,
Allah akan balas dengan anak-anakmu nantinya. Dan balasan Allah itu sangat menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan sekali. Maka duhai laki-laki, berbisiklah di telinga istrimu. Sayang, didiklah anak kita jadi anak yang saleh. Kabarkan kepada anakku bahwa kelak dia akan dewasa. Bahwa aku pernah berusaha untuk dia. Aku tidak memilih cantik rupa yang kau miliki, tidak. Yang kubutuhkan kau menjadi al-wadud, perempuan yang memiliki maklum yang banyak. Jadilah madrasah. Bu, bisikin di telinga si suami. Duhai kekasihku, carilah nafkah yang halal. Karena kita besarkan anak dengan cinta tidak cukup kalau tanpa yang halal. Bahwa sesungguhnya kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqqu bih. Pak, tiap daging yang tumbuh di badan anak kita ini, kalau karena uang yang haram, neraka lebih berhak, Pak. Jangan heran kalau nanti kita tua dilupakan sama mereka. Ya Allah, ada orang tua yang saya ngomong langsung sama dia. Dia bilang, demi Allah Ustaz Subhan, anak saya banyak, ada 11. Kalau lagi begini mah rumah sepi, kayak gak punya anak. Ya, kita pusing sama anak kecil, geradak, geridik, coret tembok, ngamuk. Iya, sekarang. Satu waktu nanti kita bakal tua, mereka dewasa bakal tinggalin kita. Di situ kita berkata kepada tembok yang ada coretan dia, duhai dinding, andai aku bisa membalikkan kenyataan, kembalilah seperti dulu. Biarin dia coretin di tembok, yang penting rame. Kita bakal sepi, Pak. Kebayang kalau kita nggak kenal Allah. Bukankah pada akhirnya kita akan sendiri? Istri yang pencemburu, yang pengen ngikut aja kemana saja. Ketika kita jadi mayit, orang yang pertama takut sama kita. Masya Allah, suami pun sama. Nggak boleh ditinggal, nanti dia orang yang pertama, teman setia kita, yang nggak pengen kita nggak kelihatan di mata dia, nanti menjadi orang yang pertama nginjek-injek tanah makam kita, pengen buru-buru dikubur kita. Ada masanya nanti. Jangan terkecoh dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Makanya puncak bahasan kita suruh mentasbiyah, suruh mentarbiyah. Coba. Jangan sampai jadi orang yang lupa. Taraktumul jihad, lupa ada jihad dalam kehidupan. Yang ada hidup cuma nungguin mati, tak ada karya sama sekali. Terus kalau kita meninggal nanti, apa yang masuk ke lubang kubur kita? Nabi hanya mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam, putus semua, sudah putus. Selamat tinggal rumah yang kita buat, selamat tinggal. Sertifikat yang numpuk, nggak ada mayit bawa sertifikat. Koleksi mobil, motor kita, nggak ada mayit bawa koleksi tersebut. Hei, lihat, semua kita tinggalkan. Yang masuk ke lubang kubur kita cuma 3. Sedekah kita waktu hidup, karya cipta. Sekarang masamu makin mendekat lubang, karya apa yang kau buat? Gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, kamu ninggalin apa? Utang. Ayo dong mulai berpikir. Karena apa? Karena amal soleh ini yang masuk ke lubang kubur kita berbentuk sedekah. Ilmu yang bermanfaat, ayo deh ilmu deh. Jangan serahkan anak ke guru begitu saja. Kita jadi guru buat mereka. Sebanyak apapun guru-guru anak kita, yang Allah tanya kita bukan gurunya. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istara'ahu. Hei. Allah akan bertanya pada setiap orang yang dititipkan amanah. Ayah dititipkan oleh Allah amanah, keluarga akan ditanya. Orang tua dititipkan anak bakal ditanya. Kita yang bakal ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sudah belum ilmu kita kasih sama mereka? Awaladin sholih yad'ulah, atau anak yang soleh yang akan sampai doanya. Anak kita soleh enggak. Kalau cuma hafalan Quran juz 282 930, hei, senuk hogrono apal 30 juz. Ibnu Muljam yang bunuh Ali, ahli tafsir. Anak soleh ukurannya bukan itu. Anak soleh itu ukurannya apa? Menyiapkan yang maklum yang banyak buat orang tuanya. Ini anak yang soleh. Anak yang tahu sekali bahwa ayahnya bukan ayahnya yang 20 tahun yang lalu.
Anak soleh, anak yang paham mamahnya bukan mamahnya 20 tahun yang lalu. Sehingga dia persiapkan dirinya untuk menjadi apa? Tongkat buat keduanya. Bukan bergelantungan di pundak orang tua sampai tua bangka, bukan. Bukan anak yang kerdil yang punya masalah datang ke orang tua lagi senang lupa sama orang tua. Bukan. Anak yang saleh, anak yang betul-betul menyiapkan maklum yang banyak buat orang tuanya. Anak yang tak pernah kering bibirnya mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh, anak yang akan mendidik cucu dari ayahnya untuk jadi anak yang saleh. Dia akan bikin rentetan kehidupan yang mulia. Ini anak yang mulia. Dia tarbiyah, dia tasfiyah. Subhanallah. Kebayang tidak kemuliaan yang ditawarkan dalam agama? Oleh karena itu kalau kita nggak berilmu dalam hal ini, kita dirugikan dengan kerugian banyak. Disuruh kita kembali kepada kemuliaan Quran dan Sunnah. Semua tertulis dalam Quran. Sisihkan waktu kita untuk baca Quran. Ya Allah jaga Quran. Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Quran kepada kalian. Kami yang bakal jaga. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa membacanya. Kalian bisa menyimpulkan tarbiyah di dalamnya. Kalian bisa menyimpulkan tasfiyah di dalamnya. Allah muliakan dirimu dengan Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beribadah. La'allakum tattaqun. Orang yang idza quriyal Quran wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatum imanan. Orang yang kalau Quran dibaca bergetar hatinya, ditambah ayat, masya Allah, tambah imannya. Quran gak jauh dari hidupnya, masya Allah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita berharap mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mengerti bahwa hidup ini harus betul-betul mentarbiyah, mentasfiyah. Ya, ada sebuah riwayat yang sahih. Imam Bukhari meriwayatkan ini, kata Rasul, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayi'atin kana zalafah. Jika ada seorang hamba yang mau tunduk patuh di atas agamanya, kemudian selalu membaguskan agamanya, maka Allah akan jadikan proses dia membaguskan agamanya adalah penggugur dosa di masa lalu. Ini mengabarkan kepada kita bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar. Apalagi kalau memang masih punya orang tua, jadikan dia buku yang berjalan. Ya, karena pengalaman orang tua nggak tertulis di buku semuanya. Ya, dia hidup dulu orang tua kita hidup di zaman yang penuh dengan keterbatasan, cuma bisa menghasilkan kemaksimalan. Sementara kita sekarang hidup di zaman yang serba maksimal, cuma hasil kita penuh dengan keterbatasan, betul. Sering dibilang dulu satu ibu bisa pegang 5-6 anak tanpa pembantu. Di zaman yang listrik belum kayak sekarang. Di zaman air pun masih dipompa pakai pompa dragon, betul. Dicekek baru muntah, betul. Zaman timba tuh dulu tuh. Akan ada yang pakai timba bambu, saya masih ngalamin di Madiun dulu tuh, ya. Masya Allah, kayak pemberat gitu tuh. Ya, tapi lihat hasilnya maksimal. Sama namanya anak, sama dari dulu sampai sekarang, kata Nabi, yarta wa yal'ab. Musim hujan ya musim hujan, musim panas ya musim panas. Nggak ada pembantu. Kalau masak pagi sekalian, semuanya sekalian, nyuci ngepel sekalian. Satu ibu bisa menjaga 5-6 anaknya. Satu bapak dengan keterbatasan penghasilan bisa mencukupi nafkah buat anak-anaknya. Lihat, coba lihat. Sekarang 5-6 anak tidak bisa menjaga satu ibunya. Coba lihat berapa banyak anak-anak laki sekarang tumbuh dewasa, bahkan lupa memberi nafkah pada kedua orang tuanya. Padahal sering dibilang, hei laki-laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, ibumu, ayahmu baru istrimu. Itulah hukum dalam Islam. Sekarang kalau tidak punya mental untuk itu, ngasih ke orang tua juga ngumpet-ngumpet, takut ribut sama bini. Innalillah. Gimana mau jadi ulama tuh keluarga kalau kayak begini? Ayo dong kembalikan pada fitrah, berikan pengertian. Berikan pengertian kepada keluarga kita bahwa kebaikan datang dengan sebab yang betul.
Pengen punya anak ulama, kita layak nggak jadi orang tuanya ulama? Mulanya begitu. Pengen punya anak yang hebat, kita layak nggak punya anak yang hebat? Mulai berpikir seperti itu. Karena kehebatan milik Allah, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah ajmilu fit talab. Karena semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Allahu a'lam. Semoga manfaat insyaallah. Barakallahu lak. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz atas sesi kajiannya yang sangat bermanfaat. Gimana, ada pertanyaan? Atau masih meresapi sangat dalam dari kajian yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Subhan? Ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak? Ini ada pertanyaan online ini. Afwan, ana mau tanya, suami anak PNS sekarang sedang mencoba menjalani bisnis online melalui sosial media dengan cara meng-add akun Facebook target dan meminta nomor WA. Yang ini anda tanyakan, apakah yang dilakukan suami anda diperbolehkan karena kebanyakan wanita? Apakah chat dengan wanita diperbolehkan Ustaz? Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Ya, Allah ciptakan manusia itu kan dua, laki dan perempuan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal soleh laki dan perempuan dalam kondisi beriman. Allah nggak ciptakan yang remeng-remeng. Bersyukur ya, bersyukur kalau seandainya suamimu masih demen sama perempuan, seperti bersyukur istrimu didemenin sama laki, masih normal namanya. Saya nggak mengatakan betul ya, cuma itu hal yang normal. Cuma mungkin yang perlu dimaklumi adalah dari kita ini ada batasan tentunya. Tadi batasannya tadi apa? Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Karena kalau memang dia bisnisnya mungkin bisnis apa ya, misalkan buka toko busana muslimah, si suami pulang ke rumah bawa hasil dari penjualan hari ini, istri cemberut sambil nanya, tadi banyak yang belanja perempuan ya? Kita lah. Ya kalau laki ya salah, mau berdagang ke perempuan kan gitu. Jadi jangan digitu-gituin udah. Ibu jangan terlalu cemburu, salah ibu, milih laki ganteng baik, semua juga demen, betul kan gitu ya. Begitu pula sebaliknya, bapak jangan gede cemburu juga, bapak pilih perempuan cakep baik, semua juga demen kan ya. Nggak dibetulkan, salah ya. Tahu konsekuensi. Kalau pengen suami nggak digodain orang, cari yang jelek bahlul, nggak ada yang godain, aman. Ibu tenang amat, bapak nggak pulang-pulang, nggak ada yang mau tat sama dia tat. Nah kan ibu mau, saya milihnya merem kemarin gitu. Ya, jadi ada konsekuensi, doain. Ya, ini kan orang yang kau curigai kan orang yang pernah kau minta dalam doamu, betul? Sekarang kesel, dulu merengek doa minta dia, betul? Ya, ini sudah ujian dalam hidup, makanya ya udah, tinggal lurusin niat aja. Kalau bisnisnya berkaitan dengan perempuan, ya kalau memang kamu bakal jadi masalah, ya minta kamu nimbrung untuk bantu. Tapi kalau bisa sih memang kalau berkaitan dengan muamalah, mulailah berhusnuzon kepada pasangan kita dan doakan semoga dia istiqomah. Itu lebih baik ya. Jadi jangan banyak ditimbrungin karena apa dibilangnya, bahwa lan yasluh li rajul idza amaratu imra'ah. Karena tidak akan pernah terselesaikan masalah rumah tangga seorang suami kalau perempuan yang ngatur. Ya, jadi kalau diminta baru, kalau enggak sudah serahkan saja sama dia, sama Allah. Allah akan muliakan melalui dia jalur nafkah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada pertanyaan? Ustaz, Anda mau bertanya Ustaz? Silakan. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Lalu hubungannya dengan tema kita, bagaimana caranya memaksimalkan atau memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk menghadirkan 3 fondasi ini, cinta, harap, dan takut. Bagaimana caranya Ustaz, momentum itu di bulan Ramadan? Terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan apa yang kita bahas, kalau mau dikaitkan dengan ibadah bulan Ramadan, karena tadi umum saja saya bahas bahwa apa namanya, ada efek dari yang kita bahas ini. Efek dari yang kita bahas ini bahwa ini bisa menimbulkan kemaslahatan pada ibadah yang kita lakukan.
Ustadz, kalau dikaitkan cinta, harap dan takut dengan bulan Ramadan yang mau datang gimana nih Ustadz? Ya tentu kitanya harus berilmu tentang keutamaan bulan Ramadan, sehingga nanti akan ada kaitannya dengan yang kita rasa. Ada beberapa keutamaan bulan Ramadan yang perlu kita garis bawahi dan kaitkan dengan cinta, takut, dan harap. Yang pertama, Ramadan itu kan dibilang bulannya Quran. Betul? Bulannya Al-Quran. Tadi Al-Hijr kan mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami yang bakal jaga. Di surat Al-Baqarah 185 Allah pernah berfirman tentang bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Allah yang bilang bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Disebut loh syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fil Quran, diturunkan Quran. Cuma memang nggak ada penetapan tanggal turunnya. Tuh katanya 17 Ramadan nuzulul Quran ya. Nggak ada hadis yang sahih yang menjelaskan ini, nggak ada. Pokoknya selama Ramadan Quran turun, nggak tahu ya. Kalau sampai dikutuskan 17 Ramadan bulan tanggal yang mulia. Bukankah yang mulia itu kan malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 kan? Cuma dikabarkan turun Quran. Kenapa? Karena ada keutamaan bulan Ramadan. Kalau bulan biasa kita baca Quran per huruf itu kan 1 pahalanya. Kalau Ramadan per huruf 10. Makanya dia cinta sama Ramadan, kaitkan dengan mahabbah, cinta. Dia cinta sama Ramadan. Kenapa sih cinta? Ya gimana saya nggak cinta sama Ramadan? Saya tahu banget berilmu, saya yakin, saya ikhlas, saya jujur. Kenapa? Karena cuma Ramadan kita kalau ngaji pahalanya kali 10. Dia orang yang ikro 2 belum hatam-hatam, emang nggak paham-paham nih orang. Tapi modal betis kuat jadi makmum di belakang imam yang 1 juz. Ya terawih 30 hari 30 juz dikali 10 pahalanya, itu 10 kali hatam. Cerdas nih orang. Aneh sih ngaji belum lancar tapi alhamdulillah tiap Ramadan 10 kali hatam. Astagfirullah. Gimana caranya jadi makmum di belakang imam yang bagus? Jenius nih. Ya karena kapan lagi siapa yang jamin dia ketemu Ramadan yang akan datang? Nggak ada. Saya cinta dengan Ramadan. Yang kedua apa? Nabi yang mengatakan bahwa yang namanya Ramadan ini dibelenggu setan, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu surga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Kalau datang bulan Ramadan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Bukan buka tutup, kita nggak pernah tahu pintunya gimana, krek gabruk, enggak. Tapi yang namanya buka tutup Allah yang tahu. Maksudnya apa? Gampang berbuat baik, susah berbuat dosa tuh Ramadan. Nggak usah kita orang-orang baik, kita ini orang-orang baik pada mengumpul kajian keluarga kayak gini. Maling aja maling nih, asal dia pernah belajar ngaji, maling. Itu kalau Ramadan temennya ngajak nyolong siang, nyolong yuk bro, sepi nih. Entar udah nunggu buka ngasih dia. Ini maling aja tahu Ramadan nggak boleh nyolong tuh. Saking orang udah nggak terinspirasi sama yang namanya maksiat Ramadan, udah nggak ada. Nih mama nih yang Kang Rumpi nih. Ini kalau kebiasaan chatting Rumpi gibah, Ramadan paling asik iseng ya. Temen nyaut puasa, astagfirullah, ada yang emot macam-macam itu. Ada yang nyelutuk to be continue after maghrib. Emang orang kalau Ramadan tertutup pintu neraka, terbuka pintu surga. Aduh, orang kalau Ramadan terinspirasi buat sedekah. Apa sekarang kita buka donasi saja nih rame, yuk kita pengen donasi korma. Ngapain beli Ramadan buang-buang duit? Beli dari sekarang, murah. Ramadan beda 50 sampai 100 ribu per dus, buang-buang duit ngapain? Yang cerdas dengan beli sekarang murah, barang bagus harga murah. Kan kita kalau mau sedekah harus yang paling bagus, betul? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mungkin mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang terbaik. Kalau mau kasih orang yang baik, coba dulu. Nah, ini nggak bagus, jangan. Nah, ini bagus nih korma kasih orang, itu yang betul. Yang udah-udah kan kita enggak. Nah, ini bagus nih, jangan-jangan. Nah, ini jelek nih kasih orang nih. Itu kita tuh nggak usah angkat tangan, gue paham deh. Ya.
Ngayal sukses tapi caranya salah. Ada kaitannya jadinya ya, keutamaan Ramadan tuh. Banyaklah. Ada Lailatul Qadar. Orang Lailatul Qadar tuh dari awal Ramadan. Ini puasa kagak, terawih ogah, giliran malam ganjil itikaf diseleding malaikat, bisa yang begini gitu loh. Suka pengen metik buah nggak tahu pohon siapa nih orang tuh. Mau kemana bro? Metik mangga. Pohon siapa kayak gitu. Orang kalau mau metik Lailatul Qadar emang dari pertama sudah siap. Ya ada persiapan, ada khaufan wa tama'an. Dari mulai Rejab nih, bulan Rejab emang udah harap-harap cemas. Harap-harap cemas, doa mulu. Minta dipanjangin umur, disehatin, pengen ngadepin Ramadan. Masuk bulan Syaban dia puasa yang banyak, sunnah kok. Dia nggak ribut bulan Rajab, puasa Rajab, dia nggak ribut di bulan Allah, puasa yang banyak. Nggak perlu pakai bahasa puasa Rajab. Ini bulan Syaban bentar lagi nih. Habis Syaban masuk Ramadan. Emang ada persiapan. Ada yang jogging sehat, ada yang gewa sepeda, pokoknya olahraga. Nah bro, pengen sehat kan mau Ramadan, asik nih. Tumben nge-gym, ya kan pengen kondangan, begitu bahasanya. Yang betul pengen Ramadan, pengen sehat ya. Wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup Ustaz. Jazakallahu khairan atas sesi materi. Iya, Masya Allah ya. Kita siap-siap mau makan. Iya, udah kecium baunya soalnya. Kecium wangi dari sate kambing. Kalau perlu tutup dulu mungkin. Iya. Tapi asik ya, agama kan asik ya. Agama tuh enak kalau belajar dengan cara yang enak. Agama nggak bikin ngantuk. Agama muda, kecil, tua, dewasa bisa diterima. Asal kita ikhlas karena Allah menyampaikannya. Intinya jangan berhenti untuk belajar. Ya. Jadilah orang yang berbeda dengan ilmu dan belajarnya tentunya. Tayyib, semoga manfaat yang Ustaz sampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan guru-guru kita, doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga oleh Allah untuk ukhuwah kebangsaan insyaallah ya. Dan teman-teman sekalian tolong jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ya. Kemungkinan kita mati karena corona 1%, tapi karena yang lain 100% ya. Ada yang lebih jahat dari corona namanya ain ya. Sambaran ain lebih daripada maut itu sendiri, daripada takdir. Wallahu a'lam bishawab. Makanya tawakallah kepada Allah, banyak zikir pagi petang, konsumsi yang diajarkan sama Nabi, habatus soda, 7 butir korma ajwa, kemudian banyak-banyak bersedekah ya. Allah muliakan kita insyaallah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas sesi materinya yang sangat bermanfaat.